Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya sebagai pengajar akuntansi. Di sini saya mau menyampaikan tentang belajar saldo normal mudah dan cepat akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi di sini harus bisa melaporkan suatu laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan itu ada namanya neraca. Nah, neraca itu lahir itu atas akibat ada namanya rumus persamaan dasar akuntansi, di mana harta sama dengan utang plus modal. Nah, harta, utang sama plus modal ini sebagaimana diketahui, akuntansi itu kan bertujuan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dalam usaha. Nah, pada dasarnya nanti dalam pelaporan akuntansi itu yang disajikan adalah neraca. Di dalam neraca itu ada namanya persamaan dasar akuntansi. Di sana maksudnya itu neraca di laporan keuangan itu adalah adaptasi dari adanya persamaan dasar akuntansi, di mana harta sama dengan utang plus modal. Jadi nanti ada dua kolom. Ada kolom yang pertama adalah kolom yang menyatakan harta, dan yang kedua adalah menyatakan utang sama modal, atau namanya kolom pertama adalah aktiva, yang sebelahnya adalah kolom pasiva. Nah, itu nanti mungkin akan saya bahas di materi selanjutnya, yaitu adalah pada saat bab neraca. Cuma yang harus kalian ketahui di sini adalah bagaimana sebuah akuntansi itu harus antara sisi aktiva dan pasifanya itu harus balance. Jadi aktiva dan pasifanya atau harta sama dengan utang plus modal itu harus balance. Ya. Nah, coba kita sekarang menerapkan dalam sebuah analisis soal. Nah, di sini analisis soalnya adalah Budi memulai usaha fotokopi dengan menyetorkan uang pribadinya sebesar 50 juta. Nah, berarti di sini adalah ada apa? Ada jasa usaha fotokopi. Maka kita dalam catatan akuntansinya adalah jika menggunakan persamaan dasar akuntansi tadi, berarti harta keseluruhan dari usaha fotokopi itu adalah 50 juta sama dengan, karena dia tidak melakukan utang, berarti apa? 0 plus apa modalnya? Dia menggunakan modal pribadi, yaitu adalah 50 juta. Nah, ini juga 50 juta teman-teman. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalau dijumlah antara sisi harta aktiva atau pasiva itu balance, sama-sama namanya 50 juta. Jadi dasarnya akuntansi itu harus balance. Oke, selanjutnya adalah setelah balance di sini adalah maksudnya adalah itu teman-teman, maksudnya itu antara sisi harta sama dengan utang plus modal tadi itu harus sama. Jadi jumlah nominalnya itu sama. Karena apa? Karena ini kan adalah tujuan kalian adalah melakukan pencatatan laporan keuangan suatu perusahaan. Akan tetapi ini adalah contoh sederhana teman-teman, karena ini hanya membahas tentang transaksi pertama, yaitu adalah terjadinya penyetoran modal awal. Jadi pastinya kalau kalian memulai suatu usaha itu pasti harus menyetorkan modal awal untuk biar terpisah antara keuangan pribadi kalian dan keuangan usaha kalian. Nah, ini yang saya contohkan adalah untuk usaha fotokopi. Nah, tentunya akuntansi tidak sampai di sini. Nanti akan ada namanya
jurnal umum, laporan perubahan modal, ataupun namanya neraca. Nah, sebelum itu ke arah situ, di sini yang saya tekankan adalah bagaimana kalian dalam setiap perhitungan itu harus mensamakan, artinya antara sisi debit dan kredit itu harus sama, karena nanti akan ditulis harta sama dengan utang plus modal. Nah, hasil dari harta sama dengan utang plus modal itulah namanya gambaran keseluruhan perusahaan. Nah, kalau ini adalah analisis untuk jurnal umum, di mana di sini saya mengklasifikasikan. Pastinya kan nanti tidak akan terjadi hanya transaksi seperti ini. Pasti nanti terjadi namanya pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, pembelian kendaraan. Nah, itu apa? Masuk kemana akunnya? Di sini ada akun harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Kemudian kalau bertambah sama dengan debit, kalau berkurang sama dengan kredit, itu bagaimana? Nah, itu mungkin akan saya sampaikan di next video teman-teman, biar tidak terlalu panjang. Sekalian juga nanti rumusan soalnya juga, biar teman-teman nanti bisa langsung praktek. Nah, sampai pada kesempatan ini, jadi kita hanya membahas tentang bagaimana sebuah akuntansi itu harus mencerminkan keseluruhan usaha kita. Adapun nanti di dalamnya ada harta, hutang, modal, pendapatan, beban, itu nanti akan dirumuskan, akan saya jelaskan maksudnya pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu untuk part pertamanya. Part keduanya akan segera menyusul. Jadi jangan lupa tetap subscribe. Kalau ada pertanyaan, tidak usah sungkan, silakan bertanya. Nanti pastinya akan kita jawab pertanyaan kamu dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.